Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ta'zim dan hormat kepada imam besar masjid, ta'zim dan hormat kepada segenap panitia Badan Kemakmuran Masjid, ta'zim dan hormat khususnya kepada seluruh para hadirin dan hadirat, ibu bapak yang menjadi jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana maklum bahwa malam ini merupakan malam ke-30 daripada Ramadan, dan kita tahu bahwa malam ke-30 adalah detik-detik terakhir daripada suasana Ramadan pada tahun ini. Hadirin dan hadirat, dalam suasana yang seperti ini kita mendapati umat Islam dibagi menjadi dua tipe. Di umat Islam terbagi menjadi dua model dalam suasana Ramadan detik-detik terakhir ini. Ada umat Islam yang merasa senang dan gembira di detik-detik ini. Dan tipe yang kedua, ada umat Islam yang bersedih gundah gulana karena suasana Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Maka Bapak Ibu mau masuk ke dalam golongan yang mana? Apa mau masuk dalam golongan orang-orang yang merasa senang dan gembira di detik-detik terakhir Ramadan ini, atau mau memasukkan diri dengan tingkah dan perilaku kita ke dalam golongan yang kedua, yakni golongan yang merasa sedih karena ditinggalkan oleh Ramadan tahun ini? Dan hati-hati bagi kelompok yang merasa ini adalah suatu episode terakhir, ini menjadi akhir daripada kesenangan dan kebahagiaan kita karena Ramadan telah meninggalkan. Hati-hati bahwa sikap dan perilaku sedemikian rupa adalah sikap yang dilarang oleh para ulama-ulama kita. Maka Imam Ibni Hajar Al-Haytami di dalam kitab Az-Zawajir Aniktirafil Kabair mengatakan, inna tamanni zawala Ramadan minal kabair. Sesungguhnya menginginkan, bercita-cita, berkeinginan agar Ramadan ini segera berlalu bagian daripada dosa besar. Orang-orang Islam yang menginginkan Ramadan itu segera meninggalkannya, segera berlalu, segera habis, mereka adalah kelompok-kelompok yang telah bersikap dan melakukan dosa besar menurut kata Imam Ibni Hajar Al-Haytami. Kenapa?
Di dalam kitab disebut dikatakan wala'alla kama qalal amir izakana bughdan lil ibadat. Ada indikasi mereka benci terhadap aneka ragam ibadat yang ada di dalam bulan Ramadan. Mereka benci terhadap aneka ragam aktivitas kebajikan dan amaliyah yang dilakukan oleh umat Islam di dalam bulan Ramadan. Mereka merasa tidak enak dan merasa risih dengan aneka ragam ibadat yang difardukan dan disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Imam Ibni Hajar, wa rubbama yukhsha minhul kufru. Bahkan sangat dikhawatirkan, sangat ditakutkan mereka yang merasa senang dan gembira ketika berakhirnya bulan Ramadan, dikhawatirkan akan terjerumus di dalam kekufuran. Wal iyazubillah, kita berlindung kepada Allah. Apa kata beliau? Wa mimma yukhalifu ta'zima sya'airillah qaulul awam. Orang-orang awam sering berkata, Ramadan marid. Ramadan itu adalah bulannya penyakit. Au yutali' fir ruh. Atau Ramadan itu adalah bulan yang sangat melelahkan. Capek Ramadan. Capek dengan tarawehnya, capek dengan zikirnya, capek dengan selawatnya, capek dengan aneka ragam ibadatnya, capek dengan khatam Qur'annya, capek dengan salat sunnahnya, capek dengan puasanya. Mending kita di bulan yang lain yang bebas untuk makan, bebas melakukan apa saja. Capek kita menahan maksiat. Bahkan ucapan-ucapan orang awam yang semacam ini, hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah, digolongkan oleh Imam Ibni Hajar sebagai perkataan yang akan menjuruskan kita ke dalam kekufuran. Kita berlindung kepada Allah daripada peristiwa itu. Itu kelompok yang pertama, hati-hati. Kelompok yang kedua, sebagaimana yang digambarkan oleh para ulama-ulama terdahulu, bahwa para ulama salaf, para ulama yang melakukan ibadat sesuai dengan anjuran yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, justru mereka merasa sedih, gundah gulana ketika mereka ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Mereka sedih, mereka gundah, mereka takut. Ibarat seperti seseorang yang ditinggalkan oleh kekasih mereka. Mereka pasti akan menangis, mereka pasti akan sedih. Begitu halnya sikap para ulama salaf terdahulu, yang mereka merasa gundah dan sedih ketika bulan Ramadan ini pasti akan meninggalkan mereka, dan belum tentu mereka akan berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Maka sikap ulama salaf inilah yang perlu kita contoh, hadirin jamaah sekalian. Yang perlu kita tiru, yang perlu kita teladani adalah bagaimana mereka sedih, bagaimana mereka menangis karena ditinggalkan oleh Ramadan. Di mana dalam bulan Ramadan ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala mutiara-mutiara yang sangat luar biasa, yang sangat menyesal bagi orang-orang yang tidak sempat mengambilnya. Dan para ulama salaf mengira dan menganggap dirinya tidak sanggup untuk mengumpulkan seluruh mutiara-mutiara hebat itu di dalam bulan Ramadan, sehingga mereka sedih tidak mendapatkan kesempatan yang kedua. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibni Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa ulama-ulama salaf terdahulu selesai lewatnya bulan Ramadan, mereka akan selalu berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar seluruh ibadat yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu diterima, dimakbulkan oleh Allah, dimustajabahkan oleh Allah.
6 bulan mereka berdoa agar ibadat yang mereka kerjakan di dalam bulan Ramadan ini mau diterima oleh Allah. 6 bulan. Dan 6 bulan berikutnya mereka akan selalu berdoa setiap detik, setiap menit, setiap waktu agar mereka diberikan umur panjang untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan. Mereka khawatir ternyata ibadat yang mereka kerjakan saat ini belum ada jaminan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sudah bersusah payah menguras keringat, membanting tulang untuk melaksanakan aneka ragam ibadat di dalam bulan Ramadan. Mereka kerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan mereka untuk beribadat kepada Allah, tetapi pada ujung-ujungnya anggapan mereka para ulama salaf mengira bahwa ibadat yang sudah dikerjakan itu belum cukup, atau bahkan ibadat yang dikerjakan kemarin-kemarin itu sangat boleh jadi untuk dimardutkan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Mereka menangis, mereka sedih. Maka ada satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu an, kunu liqabulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Jadikanlah prioritas dari ibadatmu itu sebagai ibadat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dia lebih penting diterima walau sedikit ketimbang banyak tidak diterima sama sekali. Dan pada akhirnya Imam Ali mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, dan ibadat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari golongan orang-orang yang muttaqin. Sangat cocok dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan atasmu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa yang telah difardukan kepada umat sebelummu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah, menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkan dari seluruh larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah, pada kesempatan terakhir ini saya ingin berwasiat kepada diri saya dan segenap kaum muslimin dan muslimat, mengajak kepada kita semua untuk berdoa kepada Allah, memanjatkan permohonan kepada Allah agar ibadat yang selama ini kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana wa taqabbal du'aana ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah doa yang menjadi senjata ampuh bagi kita selaku hamba yang sangat lemah, tidak ada wewenang apa-apa, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kiranya menerima amal kebaikan tersebut. Mudah-mudahan dari beberapa poin yang saya sampaikan tersebut bisa menjadi wasiat penting bagi diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh para hadirin dan hadirat jamaah sekalian. Dan yang terakhir, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa malam besok memasuki malam pertama Idul Fitri, di mana umat Islam ada kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Maka tunaikanlah zakat fitrah tersebut, karena merupakan kewajiban yang harus kita lakukan agar ibadat yang selama ini kita kerjakan tidak sia-sia. Saya kira sampai di sini saja. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.